Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ranti Septianti, NIM 03922555199. Peserta PPG tahap 2 tahun 2025. Program studi PGSD dari LPTK Universitas Pakuan. Praktek mengajar ini dilaksanakan di SDN Bunihayu 1. Kelas 3, fase B, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial, dengan topik metamorfosis hewan. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah problem based learning, dengan pendekatan diferensiasi. Demikian perkenalan singkat saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semangat nggak kalian hari ini untuk mengikuti pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial? Semangat. Sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasa kita berdoa dulu. Dipimpin oleh KM-nya, Raya. Silahkan maju ke depan. Duduk rapi, duduk rapi. Siap berdoa. Selesai? Ya, selesai. Silakan Raya untuk duduk kembali. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Sebelum menyanyikan Indonesia Raya, cek dulu kerapihan kalian. Sudah rapi? Ya. Sekarang silakan kalian berdiri. Indonesia tanah airku, Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku.
negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hidupku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih, duduk kembali. Ya, sebelum memulai pelajaran, kalian masih semangat untuk belajar? Kita ice breaking dulu. Masih pada ingat ice breakingnya? Masih. Ya, 1, 2, 3. Ayo kawan, kita belajar di kelas 3 bersama-sama. Aku berani, percaya diri, selalu rajur dan kelas 3 kreatif ya kelas 3. Alhamdulillah, tepuk semangat. Asik. Pada semangat banget ya hari ini. Di sini Ibu mau membahas, kemarin kita sudah membahas tentang ekosistem dan sekarang kita mau membahas tentang metamorfosis. Di sini ada yang tahu nggak apa itu metamorfosis? Udah ada yang tahu belum? Metamorfosis. Perubahan bentuk, ukuran, dan warna. Katanya metamorfosis itu ada 2 jenis. Metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak. Kenapa bisa disebut dengan 2 jenis metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Karena kalau metamorfosis sempurna itu mempunyai 4 fase atau 4 tahapan. Sedangkan kalau misalkan metamorfosis tidak sempurna itu memiliki 3. Apa saja itu? Contohnya hewan capung. Ada berapa siklus? Ada 3. Apa aja itu 3? Telur, Dewasa. Atau imago. Dewasa itu dengan bahasa lain bisa disebut dengan bahasa lain imago. Sedangkan contoh metamorfosis kupu-kupu yang sempurna ada 4 tahapan katanya tadi. Ada apa aja? Telur, terus ulat, kepompong, kupu-kupu dewasa atau imago. Nah, sekarang ada yang tahu nggak manfaat metamorfosis itu apa? Ada yang tahu nggak? Apa itu manfaat metamorfosis? Manfaatnya memperbaiki kemampuan adaptasi yang pertama. Yang kedua, mendukung hewan dalam mencari makan. Sedangkan yang ketiga, membantu hewan menghindari predator. Yang terakhir, mendukung hewan dalam penyebaran spesies. Kalau misalkan semua hewan itu bisa metamorfosis tidak? Contohnya hewan apa saja yang tidak metamorfosis? Kucing, apalagi? Sapi, apalagi? Gajah, apalagi? Harimau. Kalau misalkan metamorfosis, hewan yang bisa metamorfosis, apa? Kupu-kupu, capung, apalagi? Lalat, kecoa. Nah,
Tadi katanya sudah disebutkan apa saja sih contoh metamorfosis capung. Kalau capung itu metamorfosis sempurna atau tidak sempurna? Tidak sempurna. Kalau misalkan bisa disebut dengan metamorfosis tidak sempurna, apa saja tahapannya? Ayo, apa? Nimfa? Nah, iya, itu disebut dengan metamorfosis capung tidak sempurna. Kalau metamorfosis sempurna, contohnya hewan kupu-kupu. Apa saja siklusnya? Siklusnya itu yang pertama telur, larva, apa? Kepompong, baru kupu-kupu dewasa, barulah menghasilkan kupu-kupu yang cantik dan elok. Nah, dengarkan lagi. Sekarang, tadi itu pengertian metamorfosis itu adalah proses perubahan bentuk yang dialami hewan dari lahir menjadi dewasa. Kalau misalkan kucing, bisa tidak? Tidak, kenapa? Kenapa kucing tidak bisa? Karena melahirkan, apa lagi? Tadi, lihat di bukunya. Pengertian metamorfosis adalah pertumbuhan dan perkembangan biologi yang pada hewan yang biasanya ditandai dengan perubahan bentuk secara bertingkat atau setelah lahir menetas. Kalau misalkan kucing menetas, tidak? Tidak. Kalau kucing itu apa? Melahirkan. Berarti kucing itu tidak metamorfosis. Kata metamorfosis sendiri dibedakan menjadi dua macam. Tadi sudah disebutkan, katanya ada yang metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah di mana perkembangan hewan menuju dewasa mengalami proses pertumbuhan, bentuk atau penampilan perilaku yang berbeda-beda secara bertahap. Pada metamorfosis sempurna, hewan memiliki 4 fase pertumbuhan, perkembangan dan perubahan bentuk. Yang pertama, telur. Fase pertama dari hasil perkembangbiakan hewan. Itu fase pertama telur. Yang kedua, larva. Tahap perkembangan hewan belum dewasa dan baru keluar dari telur. Yang ketiga, pupa. Pupa itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Kepompong. Pupa yang berdiam diri di dalam kepompong sebelum mencapai tahapan imago atau dewasa. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah metamorfosis yang dalam perkembangannya menuju dewasa mengalami perubahan bentuk tubuh, penampilan dan perilaku yang hampir sama atau tidak jauh berbeda. Tahapan-tahapan itu dimulai dari hewan bertelur, kemudian menjadi nimfa. Kemudian nimfa ini akan tumbuh menjadi dewasa atau bisa disebut dengan imago. Metamorfosis tidak sempurna dikenal dengan sebutan hemifetabola. Fase telurnya yang pertama merupakan hewan dengan metamorfosis sempurna. Telur yang dihasilkan dari hasil perkawinan antara hewan jantan dan betina akan diletakkan di habitat aslinya. Yang kedua, fase nimfa. Fase nimfa, wujud hewan muda akan sama dengan wujud hewan dewasa, hanya saja berbeda ukurannya. Yang terakhir, fase imago. Apa fase imago? Dewasa. Yang terjadi pada hewan dengan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Pada fase imago, seluruh organ tubuh dan organ reproduksi sudah mengalami kematangan. Organ reproduksi yang sudah mengalami kematangan, maka hewan bisa melakukan perkembangbiakan dan mengulangi siklus metamorfosis tidak sempurna. Tadi kalau metamorfosis sempurna itu kan ada 4 tahapan. Tadi katanya telur,
larva, pupa, dan imago. Sekarang metamorfosis tidak sempurna. Tadi apa aja? Telur, nimfa, imago. Apa tadi kata Ibu imago? Kalau misalkan pupa. Pupa tadi apa? Kepompong. Pupa yang berdiam diri dalam kepompong sebelum mencapai tahapan imago. Setelah itu barulah muncul kupu-kupu yang cantik. Itu adalah tahapan siklus kupu-kupu. Sedangkan kalau tahapan siklus capung itu cuma ada 3 tahapan. Disebut dengan metamorfosis tidak sempurna. Sekarang metamorfosis sempurna tadi kan kita tuh tadi membahasnya tentang kupu-kupu. Apakah cuman kupu-kupu saja yang bisa metamorfosis? Belalang bisa nggak? Apalagi selain belalang? Capung, iya itu capung, belalang, kupu-kupu, apalagi ulat, nyamuk, katak, apalagi? Hah? Lala, terus apalagi? Nyamuk udah, apalagi? Banyak hewan yang bisa metamorfosis itu banyak. Kecoa, apalagi? Siput, tahu nggak? Nah, itu bisa metamorfosis tidak? Bisa. Kalau katak? Bisa. Kalau misalkan hewan yang tidak bisa metamorfosis? Kucing. Kalau harimau bisa nggak? Kalau harimau nggak bisa. Domba? Tidak. Coba apa saja sebutkan? Sebutkan hewan yang tidak bisa metamorfosis. Kucing, gajah, sapi, harimau. Apa? Buaya. Dengarkan lagi. Upaya pelestarian metamorfosis hewan untuk menghargai dan menjaga hewan-hewan kecil non-elok ini, pertama-tama kita harus memahami siklusnya. Harus memahami siklus hidup hewannya. Kenapa? Selain membantu kupu-kupu, kita juga menjaga keseimbangan ekosistem secara keseluruhan dengan menjaga habitatnya. Nah, dengarkan Ibu ya. Sekarang tugas kalian, Ibu pengen kalian bikin siklus kehidupan kupu-kupu. Ibu bagikan lembar kertas jawabannya, nanti kalian kerjakan. Ibu pengen kalian membuat siklus kupu-kupu yang metamorfosis sempurna. Sebentar. Dikerjakan ya. Nanti ditempel di kertas jawabannya. Hah? Ada yang membawa gunting tidak? Ada. Kenapa tidak membawa? Kan tadi udah Ibu iniin. Ada yang membawa gunting lagi nggak? Coba kerjakan semua. Yuk. Nah. Yuk dikerjakan. Yang lainnya sama mengerjakan, dibantu temennya ya.
Sok. Dah. Ada lemnya? Tidak ada. Tidak ada, nanti ada Ibu. Nah, ini nanti sama Ibu gini. Ya udah tahu. Sebentar dulu. Nah, ini kalian nanti ini kan. Sok nanti sama kalian. Sebentar ya. Nih. Udah bisa semua? Coba Ibu pengen lihat dari kelompok ini. Mana lemnya ada? Nah, nanti sama kalian ini tempelkan di sini. Gimana nih siklus kupu-kupu? Ini kan ada nih. Ya. Nanti kalian tempelkan di sini dari mulai tahapan pertama, tahapan kedua, dan tahapan ketiga. Begitu. Nah, di sini nih, ini tahapan nih, misalkan siklus hidup kupu-kupu, siklus hidup. Hah? Yang nyambung ini aja, yang kupu-kupu kan tadi Ibu bilangnya kupu-kupu. Siklus hidup kupu-kupu ini. Nanti kamu tempel di sini. Nih, ini siklus hidup kupu-kupu. Terus tadi apa tahapan pertama tuh? Hah? Telur. Nanti kamu simpan di sini telur. Habis telur nanti tahapan keduanya apa? Bulat. Nanti kamu simpan di sini. Nanti namanya kamu simpan di. Sekarang kamu kasih nama dulu di sini. Berarti siklus hidup hewan kupu-kupu. Kerjakan. Ya, boleh. Dinamain sama yang lain. Biar yang lain kamu misalkan nulis. Ini kamu nulisnya, nanti kamu ini guntingin kayak gini nih. Yang lainnya kerjasama. Nih kamu gunting. Berarti Kuina kan tadi nulis judulnya. Berarti kamu yang guntingin. Nah, sok. Bacakan ya. Udah bisa yang kelompok ini? Sekarang. Nih, sok. Yang lainnya bantuin temennya. Apa? Hah? Nah. Nih. Ini tuh diguntingin. Hah? Oh, ada.
Iya. Nih, guntingin. Nih, yang lainnya bekerja. Sok. Observasi interpretasi sedang kok. Nah, ini nanti gini. Nah, di sini. Untuk mana lagi? Tempel ini. Nggak ada kan gini? Hah? Nggak ada. Ulat, habis ulat itu apa? Sip. No. Di sini. Kayak sosis, Bu. Kayak sosis. Pinjam gunting deh. Bentar ya. Mau potong-potong sosisnya. Telur kecoa. Susah ngebedain ya, Bu. Soalnya mirip sosis. Ini. Ibu mau ketawa. Ini. Kamu duduk di sana. Duduk di sini. Nah, gini caranya. Gini. Nih, kamu tekan dulu ke sini. Yang rapi kalau gunting. Nih, kalau gunting kayak gini. Punten, Ibu. Punten. Punten, saurna. Astagfirullah. Tapi bangku si Albi. Sok di sana. Nih. Nanti aku sana, yuk. Ayo, duduk. Nih. Nih. Ayo. Ok. Dah. Cok, duduk, kerjain. Ini sosis. Sebelum kalian melanjutkan pembelajaran, tadi Ibu lupa belum absen. Kita absen dulu ya.
Akrim, hadir? Hadir. Albi? Rapip? Depajar? Raya? Nisa? Yasmin? Kuina? Zahira? Hadir semua ya? Ya, terima kasih. Mohon maaf ya karena tadi Ibu terlalu semangat. Ibu terlalu semangat untuk belajar metamorfosis. Jadi Ibu kelupaan kalian untuk absen. Nggak apa-apa ya. Oh iya sama Kalista. Ya. Tadi kan Ibu tadi langsung semangat. Kalian sudah semangat belum belajarnya? Semangat Bu. Sampai Ibu lupa belum absen ya. Mohon maaf ya. Jadi hadir semua ya. Iya. Ayo, sudah semuanya? Ayo kerjakan yang lainnya. Tadi Ibu kasih tugas itu ada 2. Ceritakan apa coba tadi tugasnya. Nih, udah selesai kamu ngerjainnya? Masa udah selesai? Pada hari Minggu, dengarkan. Pada hari Minggu, Siti pergi ke sawah. Di belakang rumah, kakeknya di sana terdapat banyak tanaman dan hewan. Saat mengamati padi, Siti melihat beberapa hewan yang ada di sekitar. Tanaman padi. Hewan tersebut diantaranya adalah belalang, katak, kupu-kupu, pipit, ikan mujair, dan kupu-kupu. Ikan pipit itu metamorfosis. Dia tuh bisa metamorfosis kalau ikan. Betul nggak? Betul nggak? Kenapa bisa metamorfosis? Karena bertelur. Kalau misalkan kalian tahu hewan kambing, di rumah berarti tidak bisa metamorfosis. Karena dia melahirkan. Nah, di sini berdasarkan teks bacaan Siti pergi ke sawah, yang kalian bisa jawablah pertanyaan berikut. Buatlah cerita tahapan metamorfosis yang berdasarkan bacaan di atas. Ceritakan, dengarkan, ceritakan, kalian membuat cerita tahapan metamorfosis hewan berdasarkan bacaan yang di atas. So, kerjakan. Semuanya ikut mengerjakan ya. Itu membuat cerita metamorfosis hewan. Di situ ada ikan pipit, ada kupu-kupu, ada ikan mujair, sama apa lagi? Sama katak. Banyak. Kalau metamorfosis itu banyak, hewan metamorfosis itu. Sedangkan kalau hewan yang tidak metamorfosis itu cuma banyak, cuman yang lebih banyak itu metamorfosis. Kecoa. Terus apa lagi ya? Apalagi coba? Tadi udah jelaskan. Burung, apa lagi? Ikan, apa lagi? Kalau cumi-cumi, tahu nggak kalian? Itu metamorfosis apa enggak? Kalau cumi-cumi itu metamorfosis tidak? Udang? Tidak. Kenapa bisa disebut dengan tidak metamorfosis? Tidak sempurna. Kalau cumi-cumi bertelur tidak? Kalau misalkan kambing? Enggak. Kalau misalkan ikan? Bertelur. Apalagi?
Apalagi ya? Coba ingat-ingat, hewan yang bertelur itu apa aja ya? Apa coba? Kuda laut. Nah, apa coba? Metamorfosis. Berarti metamorfosis itu hewan yang bertelur dan menetas. Kalau misalkan hewan tidak metamorfosis itu yang melahirkan. Jadi apa saja hewan yang metamorfosis itu? Tadi Ibu sudah sebutkan apa saja ya gitu. Nyamuk. Terus? Apa? Metamorfosis. Kecoa itu hewan metamorfosis bukan? Kalau siput? Katak? Jadi coba kalian membuat cerita metamorfosis hewan, baik itu kupu-kupu ataupun ikan dan apa coba? Hewan apa? Katak. Boleh sekarang kerjakan dari sekarang. Ya, coba yang lainnya. Ayo, yang lainnya kerjakan. Mana? Coba lihat Ibu. Di sini. Pada hari Minggu, Siti pergi ke sawah. Coba di sini telur pagi ini, Siti melihat seekor kupu-kupu dewasa. Hinggap di daun hijau di tepi sawah dan bertelur. Telur kecil itu akan menjadi awal dari siklus kehidupan baru. Nah, katanya, ini dapat dari mana kamu? Ini tahapannya ada berapa tahap? 1, 2, 3, 4. Ini bisa disebut dengan metamorfosis apa ini? Metamorfosis sempurna. Karena ada 4 tahapan atau 4 fase. Yang pertama telur, kedua larva, ketiga pupa. Apa itu pupa? Kepompong. Habis itu dewasa. Jadilah kupu-kupu yang cantik. Ini tahapan metamorfosis hewan kupu-kupu. Coba ini apa ya? Larva. Setelah menetas keluarlah ulat yang sangat rakus. Waduh, setelah menetas keluarlah ulat yang sangat rakus. Ulat itu hanya makan daun-daun. Nih, setelah kalian melihat tadi video tadi, apakah tadi ulat itu pemakan daging nggak? Memakan daging tidak kalau ulat. Tadi lihat di video itu ulat itu memakan apa? Daun-daunan. Nah, dengarkan. Di sini. Habis telur. Larva itu setelah menetas keluarlah ulat. Terus ulat itu makan yang sangat rakus di daun-daunan. Jadilah sebuah kepompong. Setelah cukup besar, ulat itu membentuk kepompong. Ulat mengalami perubahan besar lagi dan mengganti tubuhnya menjadi bentuk yang sama sekali berbeda. Karena dia itu mau menghasilkan atau berkembang biak menjadi kupu-kupu yang dewasa. Itulah yang disebut dengan metamorfosis sempurna atau siklus metamorfosis hewan kupu-kupu. Sekarang, ini apa? Nah, ini metamorfosis katak. Sama, katak juga. Katak juga ada 4 fase. Ada 4 fase. Coba apa saja? Boleh Queen. Coba dibacakan Queen apa saja 4 fase itu. Coba berdiri. Yuk berdiri. Apa saja itu? Telur, berudu, katak muda, katak dewasa katanya.
Telur katak betina bertelur di dalam air biasanya dalam bentuk gumpalan jelly. Kalian pernah melihat di selokan ataupun di laut-laut kayak ada gumpalan jelly-jelly gitu? Tahu? Nah, itu adalah yang disebut katak betina atau telur katak. Telur katak biasanya dalam bentuk gumpalan jelly. Setelah menjadi telur, jadilah berudu atau bisa disebut dengan kecebong. Setelah menetas, telur berubah menjadi berudu yang sangat mirip dengan ikan. Ada kan ikan-ikan yang kecil? Itu bisa disebut dengan apa namanya? Berudu. Dan tahapan yang ketiga apa? Setelah berudu? Katak muda. Katak muda itu perubahan pertama yang terjadi adalah munculnya pertumbuhan kaki belakang berudu diikuti dengan kaki belakang. Habis itu tahapan yang terakhir menjadilah katak dewasa. Ekor berudu akan sepenuhnya menghilang dan katak muda akan menjadi katak dewasa. Udah selesai semuanya? Yuk, siapa yang sudah kita presentasikan ke depan satu-satu? Kelompok ini udah? Ya, sok, Raya ke depan. Dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja sama kelompok kami yang beranggota Raya, Nisa, Nabila, Kalisa, Albi, Fajar, Ratib. Pagi itu, Siti melihat seekor kupu-kupu dewasa hinggap di daun hijau di tepi sawah dan bertelur. Telur-telur kecil itu akan menjadi awal dari siklus kehidupan baru. Setelah menetas, keluarlah ulat yang sangat rakus. Ulat itu hanya makan daun-daun di sekitar sawah untuk tumbuh besar dengan cepat. Setelah cukup besar, ulat itu akan membentuk kepompong. Ulat akan mengalami perubahan besar dan mengganti tubuhnya menjadi bentuk yang sama sekali berbeda. Kepompong akan terbuka dan keluarlah seekor kupu-kupu yang cantik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Raya. Sekarang kelompok Wina udah belum? Ya, ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil kerjasama kelompok saya. Pada hari Minggu, Siti pergi ke sawah di belakang rumah kakeknya. Di sana terdapat banyak tanaman dan hewan. Saat mengamati tanaman padi, Siti melihat beberapa hewan yang ada di sekitar tanaman padi tersebut. Hewan tersebut diantaranya adalah belalang, katak, burung pipit, ikan mujair, dan kupu-kupu. Metamorfosis katak. Telur katak betina bertelur di dalam air biasanya dalam bentuk gumpalan jeli berudu. Setelah menetas, telur berubah menjadi berudu yang sangat mirip dengan ikan katak muda. Perubahan pertama yang terjadi adalah munculnya pertumbuhan kaki belakang berudu diikuti dengan kaki depan.
katak dewasa. Pada tahap akhir, ekor berudu akan sepenuhnya menghilang dan katak muda akan menjadi katak dewasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Siapa? Kalau nggak ada yang mau bertanya, ibu yang mau bertanya. Kalau nggak ada yang mau bertanya, sekarang ibu ya bertanya. Coba mau ditanya apa mau menanya? Ditanya. Ditanya. Nih, dengarkan. Menurut kalian, satu kelompok, apa yang disebut dengan metamorfosis? Perubahan bentuk, ukuran, dan warna. Kelompok ini, ibu mau tanya. Coba, ini siapa yang tahu? Mengapa kita banyak menemui hewan yang bentuknya berbeda antara anak hewan dengan induknya? Siapa namanya? Berdiri. Perkenalkan nama dulu. Perkenalkan, nama saya Raya. Ya. Ya Raya, mengapa kita banyak menemui hewan yang bentuknya berbeda antara anak hewan dengan induknya? Karena proses biologis yang disebut metamorfosis. Apa? Bentar. Apa tadi? Sebentar dulu. Mengapa kita banyak menemui hewan yang bentuknya berbeda antara anak hewan dengan induknya? Coba, ulangi. Kedengeran nggak tadi Raya bilang? Tidak. Tidak kan? Tidak kedengeran? Ulangi Raya. Karena proses biologis yang disebut metamorfosis. Dengarkan. Menurut kalian, tadi Ibu sudah membahas. Menurut kalian, semua hewan mengalami metamorfosis. Mengalami metamorfosis enggak? Tidak. Kenapa tidak? Karena tidak semua. Mengapa menurut kalian semua hewan itu metamorfosis tidak? Apa deh Pajar? Mengapa tidak? Mengapa kamu bisa menyebut atau menjawab kenapa semua hewan itu tidak bisa metamorfosis? Karena tidak semua hewan itu sama. Karena tidak semua hewan itu sama. Apalagi? Karena tidak semua hewan itu bertelur. Iya, betul. Karena tidak semua hewan itu metamorfosis. Ada yang tidak metamorfosis karena hewan itu ada yang melahirkan dan ada yang bertelur. Tadi Ibu sudah menyebutkan contoh-contohnya. Contoh hewan yang metamorfosis itu ada apa aja? Nah, lupa kalian mah. Nyamuk, cenah kata kuina. Kupu-kupu. Kata apa? Lala. Apa? Kelinci. Kalau kelinci itu metamorfosis tidak? Hah? Tidak. Apa? Lalat. Apa lagi? Ke? Capung. Kalau hewan yang tidak metamorfosis itu apa ya? Tadi teh Ibu teh lupa. Kucing, kelinci, harimau, macan, tutul. Nah, macan tutul. Hewan apa lagi ya? Singa. Nah, apalagi? Kalau misalkan ayam metamorfosis tidak? Ayam metamorfosis tidak ayam. Kenapa bisa dibilang dengan metamorfosis? Bertelur. Kalau misalkan gajah.
Gajah. Metamorfosis enggak? Gajah tidak metamorfosis. Kalau misalkan kecoa, metamorfosis enggak? Metamorfosis. Karena bertelur. Hewan teh banyak yang bertelur teh selain kupu-kupu, ulat, belalang, apalagi ya? Dinosaurus, cenah kata Albi. Masa dinosaurus metamorfosis enggak? Hah? Kadal. Dengarkan. Tadi itu kan metamorfosis itu adalah perubahan bentuk, ukuran, dan warna. Kalau misalkan domba itu perubahan warna enggak? Perubahan warna tidak? Sapi? Jadi kalau misalnya sapi itu tidak metamorfosis. Metamorfosis itu bisa disebut dengan perubahan warna, perubahan ukuran, dan perubahan bentuk. Kecoa itu metamorfosis tidak? Metamorfosis. Kalau bunglon katanya metamorfosis tidak? Apalagi yang tidak metamorfosis? Sapi kan tadi bilang, kalau sapi emang bertelur? Sapi mah melahirkan, berarti sapi itu tidak metamorfosis. Yang metamorfosis itu adalah hewan yang bertelur dan menetas. Semua sudah dikerjakan tugasnya? Coba Ibu pengen tanya lagi, siklus hewan kupu-kupu siklusnya apa saja? Telur, ulat, kepompong, terus kupu-kupu, apa lagi? Nah, dengarkan. Kalian pernah melihat nyamuk metamorfosis tidak? Metamorfosis. Siklus hidup nyamuk dikenal sebagai hewan penghisap darah. Gigitan nyamuk membuat kulit terasa gatal dan tidak nyaman. Hanya nyamuk betina yang menghisap darah. Nyamuk betina menumbuhkan darah untuk pertumbuhan dan perkembangan telurnya. Sayangnya, gigitan nyamuk itu bisa membawa penyakit bagi manusia. Kalian pernah mendengar dengan demam berdarah? Nah, salah satunya adalah demam berdarah. Nyamuk betina senang bertelur di air yang tenang atau tempat penampungan air. Induk betina bisa mengeluarkan telur sampai berapa butir? 300 butir. Setelah 1 sampai 2 hari, telur akan menetas menjadi larva atau jentik-jentik nyamuk. Jentik-jentik nyamuk akan hidup dan mencari makan di air. Jentik-jentik berubah menjadi pupa pada umur berapa? Pada umur berapa? Jentik-jentik berubah menjadi pupa pada umur 5 atau 7 hari. Setelah 2 hari, nyamuk. Nyamuk dewasa keluar dari pupa. Nyamuk dewasa siap untuk terbang mencari makan dan berkembang biak. Tadi Ibu sudah menjelaskan telur itu bisa mencapai berapa telur? 300 telur. Bayangkan 300 telur. 300 telur. Kenapa kita selalu menanamkan bahwa kalau di rumah itu tidak boleh kotor, apalagi di kamar mandi? Karena nyamuk itu bisa tumbuh di penampungan air. Makanya di kamar mandi itu tidak boleh kotor. Kenapa? Karena bisa menyebabkan salah satunya penyakit, yaitu penyakit demam berdarah. Iya. Jentik-jentik bisa menjadi pupa pada umur berapa sih? 5 sampai 7 hari.
nyamuk dewasa, setelah 2 hari nyamuk dewasa keluar dari pupa. Oke. Sedangkan nih lanjut, serangga. Serangga merupakan makanan hewan seperti katak, ikan, burung, dan masih banyak lagi. Ada yang memakan telur, larva, dan dewasanya. Maka dari itu, serangga bertelur dalam jumlah yang banyak. Serangga memiliki keturunan yang melanjutkan siklus hidupnya. Sekarang kita prediksi bagaimana kalau gajah memiliki siklus hidup seperti serangga. Coba. Pasti jadinya bumi ini dipenuhi dengan gajah ya. Betul. Tadi Ibu menyebutkan dalam 1 hari nyamuk bisa mengeluarkan 300 telur. Kalau misalkan kita bayangkan gajah siklusnya sama seperti serangga ataupun nyamuk. Dalam sehari bisa mengeluarkan 300 telur. Apakah tidak takut? 300 telur. Takut nanti karena rumah kita bisa? Nih, dengarkan. Bisa jadi tumbuhan yang ada di bumi semuanya habis dimakan oleh gajah. Nih, bisa jadi tumbuhan yang ada di bumi semuanya habis dimakan gajah. Namun gajah siklus hidupnya lambat. Jadi jumlahnya di bumi tidak sebanyak hewan lainnya. Nah, Tuhan itu sudah mengatur semua ciptaannya dengan sangat sempurna. Ada hewan yang siklusnya hidup cepat, ada pula yang lambat. Semua diatur agar makhluk hidup yang ada di bumi bisa hidup nyaman. Sebagai manusia yang berakal, kita harus bertanggung jawab dan menjaganya. Contohnya kalian, kalau misalkan kalian berbuat salah, apa yang akan kalian lakukan? Misalkan kalian ini dikasih kepercayaan untuk dipercayai untuk kalian punya gajah, saudara kalian itu punya ayam. Kalian itu dikasih kepercayaan untuk menjaganya ayam. Kalian bakal bertanggung jawab tidak? Nah, dengarkan, kita sekarang membahas tentang siklus hewan katak. Apa saja tadi? Telur. Katak bisa hidup di 2 alam, yaitu di darat dan di air. Katak bertelur di dalam airnya, telur berlendir sehingga telur terlihat seolah-olah melekat atau sama lain, jumlahnya bisa nyampe 5.000 sampai 2.000 telur. Bayangkan kalau gajah bertelur 2.000 telur. Gimana keadaan di dunia ini? Nah, sekarang berudu. Telur akan berubah menjadi berudu atau kecebong. Kecebong hidup di dalam air dan bernapas dengan insang. Sedangkan katak muda semakin besar, kaki mulai tumbuh dan ekor kecebong semakin pendek. Kecebong akan berubah menjadi katak muda, jadilah katak dewasa. Ekor akan hilang di fase dewasa. Saat dewasa, katak bernapas dengan paru. Apa perbedaan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Ada yang tahu? Apa Kuina? Acungkan tangan, berdiri. Kalau metamorfosis sempurna? Ada 4 fase pertumbuhan. Ada 3 fase pertumbuhan. Apa? Perhatikan pada siklus hidup hewan. Coba lihat di halaman 57.
Kalau kura-kura itu siklus hidup apa? Metamorfosis. Sedangkan kalau misalkan kelinci tidak metamorfosis. Ya. Dilihat di situ. Metamorfosis. Gambarlah siklus hidup hewan yang memiliki metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nah, di situ lihat, di situ ada, perhatikan induk dan anaknya. Kelinci, tidak metamorfosis. Ikan, hah? Katak, kupu-kupu, burung. Nah, terus apa lagi? Yang tidak metamorfosisnya? Oh, tupai, buaya, tikus. Apa lagi? Hah? Yang tidak metamorfosis apa? Beruang. Serigala. Apa? Apa lagi? Kucing. Kan kucing melahirkan, berarti kucing tidak metamorfosis. Kan tadi udah jelaskan kalau metamorfosis itu berarti hewan yang bertelur dan menetas. Sedangkan kalau metamorfosis tidak sempurna itu metamorfosis yang metamorfosis tidak sempurna itu hewan yang melahirkan itu. Ya. Sekarang apa yang kalian dapat tentang metamorfosis? Ada yang tahu? Kesimpulan dari metamorfosis adalah proses penting dalam siklus hidup hewan. Proses ini memungkinkan hewan untuk beradaptasi dengan lingkungannya dan berkembang biak dengan sukses. Apa tadi metamorfosis itu? Proses penting dalam siklus hidup hewan. Proses ini memungkinkan hewan untuk beradaptasi dengan lingkungannya dan berkembang biak dengan sukses. Dah. Oke, sekarang pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Sekarang bukunya dibereskan. Yuk, dicek kerapihannya. Coba lihat kerapihannya. Bukunya dibereskan lagi. Diam, ini sama aku. Ya. Dah, sampahnya dibuang. Yuk, bereskan semua. Ya. Dah. Dah? Sok, sekarang duduk yang rapi. Gimana? Persiapan berdoa itu bagaimana? Dah? So, siapin untuk KM, duduk rapi. Persiapan dulu, siapkan dulu semuanya. Dah, dengarkan. Sebelum kita berdoa, Ibu mau tes lagi. Kita tanya jawab untuk kelompok raya. Tadi kita udah belajar tentang metamorfosis. Apa itu tadi metamorfosis? Dan karena sekarang kelompok kuina ada berapa jenis metamorfosis? Apa saja itu? Kenapa bisa ada 2 jenis metamorfosis?
Kenapa bisa disebut dengan jenis metamorfosis sempurna? Apa? Yang ditanya siapa tadi? Queen. Metamorfosis sempurna itu apa? Yang memiliki 4 fase pertumbuhan. Kalau metamorfosis tidak sempurna, Rapip, apa? Metamorfosis tidak sempurna. Yang memiliki 3 fase. Contohnya apa? Hewan apa? Apalagi? Capung. Siklusnya apa? Kalau capung? Telur. Apalagi? Nah, kalau misalkan metamorfosis sempurna, contohnya hewan apa, Queen? Jahira. Metamorfosis tidak yang sempurna. Hewan apa? Kupu-kupu. Apa siklusnya? Yang pertama. Telur. Kupu-kupu dewasa. Jadi metamorfosis itu ada dua jenis. Ya, baik. Terima kasih untuk kalian semua. Kita akhiri pembelajarannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa nanti pulang sekolah langsung pulang ke rumah ya. Ya. Sekarang siapkan sama Raya KM-nya. Maju ke depan, siapkan. Ya. Sok. Duduk rapi. Siap berdoa. Illallazina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bil sabr. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Siap berdiri beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Raya, duduk lagi ke tempat. Ayo, satu-satu dari Kuina dulu. Kasih ya. Zahira. Dah, yuk pulang. Makasih ya. Ibu tanya nonton itu tanya ya Allah. Waalaikumsalam. Ya, pulang sama ibu. Makasih ya. Waalaikumsalam. Makasih.